Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Nah, hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk mempelajari materi berkaitan gerak bumi. Sebenarnya tidak hanya gerak bumi nanti yang akan kita bahas, karena nanti ketika kita membicarakan tentang bumi, kita akan membahas juga gerak yang lain. Oke, Bu Novi mulai. Bumi merupakan salah satu planet yang ada di tata surya kita. Ingat, di tata surya kita itu ada banyak planet, salah satunya bumi yang kita tinggali. Nah, bumi itu bukan benda langit yang diam, tetapi dia melakukan gerak. Gerak yang dilakukan bumi itu ada dua. Yang pertama rotasi, dan yang kedua adalah revolusi. Nah, apa artinya? Nanti kita akan membahas masing-masing. Yang pertama adalah gerak rotasi. Rotasi bumi artinya gerak bumi pada porosnya atau sumbunya. Jadi kalian mau mengatakan gerak bumi pada sumbunya boleh, gerak bumi pada porosnya juga boleh. Nah, berikutnya revolusi bumi artinya adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Kedua gerak bumi ini terjadi bersamaan meskipun gerakannya berbeda. Nah, seperti apa gambarannya? Bu Novi beri gambaran seperti berikut. Nah, yang ini berputar ini adalah gerak pada sumbunya. Sumbunya ini ada garis di bagian atas dan bawah ini bertindak sebagai sumbunya. Nah, sedangkan perpindahan dari titik satu ke titik yang lain menurut orbit berwarna kuning ini namanya adalah revolusi bumi. Jadi rotasi dan revolusi bumi itu terjadi bersamaan meskipun gerakannya berbeda. Semoga kalian bisa memahami dan tahu perbedaannya. Nah, rotasi bumi itu terjadi atau arahnya dari barat ke timur. Satu kali berotasi, bumi membutuhkan waktu 23 jam, 56 menit 4 detik, atau yang biasa dibulatkan menjadi 24 jam. Atau ada juga yang mengatakan bahwa satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 1 hari. Sehingga 1 hari itu sama dengan 24 jam. Waktu untuk melakukan 1 kali rotasi disebut kala rotasi. Jadi kalau Bu Novi bertanya, kala rotasi bumi berapa? Maka kala rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit lebih 4 detik. Atau kalau kalian mau menjawab lebih singkat, kala rotasi bumi adalah 24 jam. Nah, rotasi bumi itu membawa dampak. Apa saja dampaknya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Ketika bumi berotasi, daerah-daerah di bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang. Dan daerah-daerah di bumi yang tidak mengalami atau tidak terkena sinar matahari mengalami waktu malam. Akibat yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Setiap hari matahari itu seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Padahal yang bergerak itu adalah bumi. Bumi itu bergerak dari barat ke timur. Sehingga mengakibatkan matahari yang diam itu seolah-olah bergerak. Letak matahari yang seolah-olah berubah panas. Dari pagi, siang, sore itu berbeda-beda. Itu semakin membuat kita merasa seolah-olah matahari yang bergerak.
Akibat yang ketiga adalah perbedaan waktu di berbagai tempat belahan bumi, atau lebih singkatnya adalah perbedaan waktu di bumi. Perbedaan waktu antara satu tempat dengan tempat lain berdasarkan garis bujur. Satu kali rotasi bumi atau dalam 24 jam, setiap tempat di permukaan bumi telah berputar sebesar 360 derajat. Dengan demikian, setiap 15 derajat ditempuh dalam jangka waktu 1 jam. Karena tadi ya, 24 jam itu berputarnya 360 derajat. Jadi kalau 1 jamnya itu 15 derajat. Setiap garis bujur yang jaraknya 15 derajat atau kelipatannya disebut bujur standar. Maka di Indonesia saja terbagi menjadi 3 daerah waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Di mana antara satu daerah dengan yang lain itu memiliki perbedaan waktu. Kurang lebih antara Barat dengan tengah itu 1 jam, tengah dengan timur itu 1 jam. Kurang lebih ya anak-anak. Yang berikutnya adalah pembelokan arah angin. Dengan adanya gerak rotasi bumi, angin yang bergerak itu menjadi berubah-ubah. Yang berikutnya pembelokan arus air laut. Ini berkaitan dengan adanya gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari dan bumi. Sehingga arus air laut itu menjadi berbelok atau tidak sama setiap waktu. Yang terakhir adalah pemepatan bumi di daerah kutub dan penggembungan di daerah ekuator atau khatulistiwa. Bu Novi akan beri gambaran yang dimaksud dengan pemepatan dan penggembungan itu seperti apa. Nah, seperti ini. Ini di daerah kutub itu yang ada seperti sticknya ini ya, bagian bawah dan atas. Nah, ini menjadi lebih lebar, seolah-olah menjadi lebih datar begitu. Kemudian yang di bagian khatulistiwa ini yang ada garis merahnya di tengah ini, di garis khatulistiwa ini seperti lebih melengkung begitu. Jadi bentuknya hampir mirip dengan telur ayam begitu. Jadi ada bagian yang datar, ada yang bagian yang lebih lengkung begitu. Ini disebut pemepatan, yang ini penggembungan. Nah, sebenarnya ini adalah efek dari rotasi bumi yang terjadi setiap waktu. Gerak bumi yang kedua yaitu revolusi bumi. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, revolusi bumi itu adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan untuk 1 kali revolusi disebut kala revolusi bumi. Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari, atau biasa dibulatkan dengan 365 hari, atau bisa juga disebut dengan 1 tahun. Tetapi jika Bu Novi bertanya kala revolusi bumi, maka kalian harus menjawab lengkap, yaitu 365 lebih 1/4 hari. Sama seperti rotasi bumi, revolusi bumi itu membawa dampak atau akibat. Apa saja akibatnya? Yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Kalau tadi rotasi bumi itu menyebabkan gerak semu harian matahari, kalau revolusi bumi menyebabkan gerak semu tahunan matahari, di mana matahari seolah-olah melakukan pergeseran dari utara ke selatan dari khatulistiwa. Dampak yang kedua yaitu pergantian musim di permukaan bumi. Dalam setahun, bumi mengalami perubahan musim. Daerah yang terletak di sekitar khatulistiwa seperti kita di Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Daerah yang terletak di belahan bumi utara dan selatan mengalami lebih banyak musim, yaitu 4 musim.
4 musim tersebut yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Dampak yang ketiga yaitu terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Rasi bintang artinya adalah kumpulan bintang yang membentuk pola tertentu. Setiap rasi bintang terlihat pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Bumi beredar mengelilingi matahari atau bumi berevolusi sehingga rasi bintang yang akan terlihat di setiap bulannya selalu berbeda. Tadi Bu Novi sudah mengatakan bahwa Indonesia itu mengalami 2 musim. Pada bulan Oktober sampai Maret, bertiup angin muson barat yang banyak membawa uap air, sehingga Indonesia itu mengalami musim hujan Oktober sampai Maret. Sedangkan dari bulan April sampai September, bertiup angin muson timur yang sedikit membawa uap air, sehingga di Indonesia mengalami musim kemarau. Dampak yang keempat adalah perbedaan lama waktu dan siang. Jadi dengan revolusi bumi, kalau di Indonesia pembagian waktu siang dan malam itu hampir sama-sama. Hampir 12 jam ya. Dari pagi sampai sore, kemudian dari sore sampai pagi lagi. Berbeda dengan negara-negara lain yang letaknya lebih di utara atau selatan dari Khatulistiwa. Bisa jadi di salah satu musim waktu siangnya itu lebih panjang dari waktu malam atau sebaliknya. Waktu siangnya lebih pendek daripada waktu malam. Maka kalau waktu siangnya lebih pendek, waktu malamnya nanti bisa sampai 18 jam. Kita tidak mengalami itu karena kita hanya mengalami 2 musim. Yang mengalami waktu siang lebih panjang atau lebih pendek daripada waktu malam adalah negara-negara yang mengalami 4 musim. Nah, ini kurang lebih gambaran gerak bumi bulan terhadap matahari. Jadi bumi itu berputar pada porosnya atau sumbunya. Terus selain itu dia juga mengelilingi matahari. Nah, ingat, Bumi itu memiliki satu satelit yang disebut dengan bulan. Maka ketika bumi itu bergerak, karena bulan itu selalu mengelilingi bumi, maka dia ikut bergerak. Bulan itu melakukan beberapa gerakan yang berbeda secara bersamaan. Nah, kalau kita lihat yang pertama jelas mengelilingi bumi. Yang kedua, bersama dengan bumi dia ikut mengelilingi matahari karena buminya mengelilingi matahari. Yang ketiga, bulan itu berputar pada porosnya atau sumbunya. Kita akan bahas secara rinci berikutnya. Gerak bulan. Tadi Bu Novi sudah menyampaikan gerak bulan itu ada 3. Yang pertama, revolusi bulan terhadap bumi. Artinya, gerak bulan mengelilingi bumi. Gerak rotasi bulan. Artinya, bulan berputar pada porosnya. Yang ketiga, gerak revolusi bulan terhadap matahari. Artinya, bulan mengelilingi matahari bersama dengan bumi. Ketiga gerak bulan ini dilakukan secara bersamaan meskipun geraknya berbeda. Nah, kita bahas satu persatu agar lebih jelas. Revolusi bulan terhadap bumi. Revolusi bulan terhadap bumi artinya tadi sudah Bu Novi sebutkan gerak bulan mengelilingi bumi. Akibat revolusi bulan terhadap bumi, yaitu yang pertama terjadinya fase-fase bulan. Yang kedua, terjadinya pasang surut air laut. Yang ketiga, terjadinya gerhana matahari dan bulan. Nah, tadi Bu Novi menyebutkan fase-fase bulan. Fase-fase bulan yang terjadi bisa Bu Novi gambarkan atau Bu Novi tayangkan sebagai berikut.
Dimulai dari bulan mati atau bulan baru. Ini bulan paruh. Nah, ini permulaannya nih. Bulan mati atau bulan baru itu pada saat itu permukaan bulan yang terkena cahaya matahari berada di belakang bumi. Akibatnya pada malam hari bulan tidak tampak sama sekali. Setelah bulan baru atau bulan mati terjadi bulan sabit. Bulan sabit itu disebut seperti itu karena bentuknya seperti sabit. Fase bulan sabit menunjukkan bulan baru mulai tampak dari bumi. Setelah bulan sabit ada bulan paruh atau bulan sebagian. Permukaan bulan pada fase ini yang mendapat cahaya matahari dipantulkan ke bumi itu separuh dari bentuk bulan. Nah, ini yang warna hitam itu artinya tidak mendapat pantulan sinar matahari. Yang warna kuning artinya adalah bagian bulan yang mendapat pantulan cahaya matahari. Kemudian setelah bulan paruh ada yang namanya bulan bungkuk. Bulan bungkuk ada juga yang menyebut dengan bulan 3/4. Nah, setelah bulan bungkuk terjadilah bulan purnama atau bulan penuh. Ini bulan penuh atau bulan purnama. Nah, setelah sampai di bulan purnama dia akan mengecil lagi menjadi bulan 3/4, kemudian bulan separuh atau sebagian, kemudian menjadi bulan sabit, kemudian kembali ke bentuk semula yaitu bulan mati atau bulan baru. Nah, begitu seterusnya perputaran fase-fase bulan. Jadi kalau ditanya ada berapa, jawabannya ada bulan mati, bulan baru, kemudian bulan sabit, bulan separuh, bulan bungkuk, dan bulan penuh atau purnama. Nah, ini tadi fase-fase bulan. Berikutnya tadi dampak yang kedua adalah pasang surut air laut. Kita lihat gambaran mengapa kok bisa terjadi gerak bulan kok menyebabkan air laut itu pasang dan surut. Nah, warna hijau ini menggambarkan bumi, warna biru itu menggambarkan permukaan air laut atau air laut. Nah, ketika bulan ada di sini, maka air lautnya ini akan tertarik ke sana, sehingga di sini air lautnya lebih banyak daripada di sini. Artinya, di bagian ini terjadi pasang, sedangkan di bagian satunya terjadi surut. Nah, kalau yang ini, air laut itu digambarkan dengan warna merah muda, di mana di bagian ini kalian lihat pergerakan bulan dan kalian lihat pergerakan air lautnya. Di mana bagian bumi yang dekat dengan bulan itu akan permukaan air lautnya akan lebih banyak daripada bagian bumi yang tidak terkena atau berada di sampingnya. Artinya di bagian yang banyak ini mengalami pasang, sedangkan di bagian yang lain itu mengalami surut. Kalian bisa membaca. Nah, hal ini bisa terjadi karena bulan itu juga memiliki gaya gravitasi atau gaya tarik. Berikutnya, rotasi bulan. Bu Novi ingatkan lagi, rotasi bulan artinya bulan bergerak atau berputar pada porosnya. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi bulan terhadap bumi, sehingga permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Jadi kalau kita di bumi, itu permukaan bulan yang bisa kita amati itu kelihatan sama terus. Itu dampak dari kala rotasi bulan sama dengan kala rotasi revolusi bulan. Kala rotasi bulan adalah 29 lebih setengah hari atau biasa dibulatkan menjadi 1 bulan atau 30 hari. Sehingga kalau dalam perhitungan umum kita tidak membicarakan penanggalan tapi hanya
membicarakan 1 bulan itu ada berapa hari, secara umum disebutkan 30 hari. Tetapi kalau kita bicara secara spesifik penanggalan tertentu, maka tidak bisa disebut 1 bulan itu 30 hari, tergantung bulan apa yang disebutkan. Gerak yang ketiga yaitu gerak revolusi bulan terhadap matahari. Artinya bulan bersama dengan bumi itu mengelilingi matahari. Nah, dalam 1 tahun, bulan mengelilingi matahari sebanyak 1 kali. Sedangkan dalam 1 tahun, bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Maka 1 tahun itu ada 12 bulan. Karena tadi bulan mengelilingi bumi itu dalam 1 kali putaran membutuhkan waktu 1 bulan. Nah, sistem ini atau informasi ini atau gerak ini menjadi dasar perhitungan penanggalan Masehi. Apa itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini tadi sudah kala rotasi bulan itu 29,5 hari. Nah, materi berikutnya yaitu tentang gerhana. Ingat tadi di depan Bu Novi sudah mengatakan bahwa salah satu dampak dari gerak bulan adalah terjadinya gerhana. Baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jadi gerhana ada 2. Yang pertama gerhana bulan, yang kedua gerhana matahari. Nah, gerhana bulan sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama gerhana bulan penumbra, yang kedua gerhana bulan sebagian, dan yang terakhir gerhana bulan total. Gerhana matahari pun juga ada beberapa macam. Yang pertama adalah gerhana matahari cincin, yang kedua gerhana matahari sebagian, dan yang ketiga adalah gerhana matahari total. Untuk gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari total itu terjadi pada waktu yang sama. Mengapa? Nanti akan Bu Novi tunjukkan gambarnya. Nah, gerhana bulan itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini penumbra, kemudian ini posisi bulannya ya yang berubah, anak-anak. Ketika bulan berada di penumbra, maka terjadi gerhana bulan penumbra. Ketika bulan berada di tengah-tengah antara umbra dan penumbra, maka disebut dengan gerhana bulan sebagian. Ketika bulan berada di daerah umbra, maka terjadi gerhana bulan total. Nah, apa itu umbra? Apa itu penumbra? Umbra atau bayangan inti adalah bayangan di bagian tengah yang sangat gelap. Jadi ini warnanya biasanya hitam pekat gelap begitu. Sedangkan penumbra atau bayangan semu yang ada di samping kanan kiri atau atas bawah umbra ini disebut dengan bayangan semu, artinya adalah bayangan samar-samar di sekeliling umbra. Biasanya ada gambar yang membedakan kalau penumbra warnanya abu-abu. Nah, kita mulai dari gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra dapat digambarkan seperti ini. Jadi, bulan berada di daerah penumbra atau di daerah bayangan semu yang berwarna abu-abu. Kemudian ini bumi, ini matahari. Ingat posisinya, jangan sampai terbalik. Ini bulannya berada di depan bumi, jangan sampai terbalik. Ingat posisinya. Yang kedua, gerhana bulan sebagian dapat digambarkan menjadi seperti ini. Jadi bulan itu berada di belakang bumi, kemudian sebagian areanya berada di penumbra, sebagian ada di umbra. Nah, kalau ini daerah umbra dan penumbra dibedakan warnanya. Umbra itu gelap, pekat, sedangkan penumbra itu berwarna abu-abu atau masih samar-samar. Sedangkan gerhana bulan total
itu ketika posisi bulan ada di umbra sepenuhnya. Sehingga tertutup oleh bumi, sehingga tidak ada cahaya yang bisa dipantulkan oleh bulan, cahaya matahari yang bisa dipantulkan oleh bulan ke bumi. Nah, berikutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari, tadi Bu Novi menyebutkan ada 3. Yang ini adalah gerhana matahari cincin. Lihat pergerakannya. Jadi ada saat di mana terbentuk seperti cincin. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah gerhana matahari sebagian, di mana ada bagian lain yang tidak tertutup. Yang terakhir ini adalah gerhana matahari total, jadi semuanya tertutup. Nih, gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari cincin itu jika posisinya seperti ini, terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Jadi ini bulannya di tengah. Jadi kalau bulannya di belakang bumi di sini, itu terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Bisa penumbra, sebagian, atau total. Tetapi kalau bulan itu berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan, maka terjadi gerhana matahari. Bisa gerhana matahari cincin, bisa gerhana matahari total atau sebagian. Terjadi gerhana matahari cincin ketika sinar matahari yang terpantul itu diperoleh dari bayang-bayang inti. Jadi ini di sini ada pertemuan begini, kalau langsung kan seharusnya ini langsung ke sana, tapi ini tidak. Jadi di sini ini yang mengalami gerhana matahari cincin. Sedangkan kalau gerhana matahari sebagian dan total, tadi Bu Novi sudah menyampaikan, kedua gerhana matahari ini terjadi bersamaan. Jadi kalau di daerah kita itu bisa melihat gerhana matahari total, di negara lain atau di daerah bagian yang lain itu akan melihat gerhana matahari sebagian. Kalau digambarkan seperti ini, gerhana matahari total itu ketika ini, di bagian hitam ini, daerah yang terkena warna hitam itu adalah daerah yang bisa melihat gerhana matahari total. Sedangkan yang berada di sampingnya yang warna abu-abu masih gelap, tapi gelapnya samar-samar, ini mereka mengalami gerhana matahari, tapi gerhana matahari sebagian. Ketika permukaan bumi terkena bayangan umbra, ini ya, ini kan umbra, ini penumbra. Jadi permukaan bumi terkena bayangan umbra, maka di daerah itu terjadi gerhana matahari total. Tapi ketika terkena bayangan penumbra di sekelilingnya sini yang lebih luas, maka di daerah itu terjadi gerhana matahari sebagian. Yang terakhir, materi terakhir adalah penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi itu terbagi menjadi 12 bulan. Yang pertama Januari, yang seperti sudah kita kenal ya setiap harinya. Nah, mengapa kok di sini itu bisa 28 atau 29? Ingat, satu kali berevolusi itu bumi membutuhkan 365 lebih 1/4 hari. 1/4 hari, 1/4 hari, 1/4 hari, 1/4 hari setiap tahunnya. Jika sebanyak 4 kali atau 4 tahun, maka jika digabungkan bisa menjadi 1 hari. Maka 29 hari bulan Februari itu hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Ini untuk bulan berikutnya. Ini kalian harus tahu ya anak-anak, sehingga total atau jumlah hari pada penanggalan Masehi itu 365 atau 300. Nah, ini adalah penanggalan Masehi. Selain penanggalan Masehi, ada juga satu lagi yang disebut dengan penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah itu terdiri dari beberapa bulan berikut. Yang pertama adalah Muharram atau yang biasa disebut dengan Syuro. Lama waktu bulan Muharram itu ada 29 hari.
Yang kedua ada bulan Safar, lama waktunya 30 hari. Yang ketiga Rabiul Awal atau Maulud, lama waktunya 29 hari. Berikutnya Rabiul Akhir, lama waktunya 30 hari. Yang kelima Jumadil Awal, lama waktunya 29 hari. Jumadil Akhir, lama waktu 30 hari. Yang berikutnya adalah Rajab 29 hari, Syaban atau Ruwah itu ada 30 hari, Ramadan ada 30 hari, Syawal ada 30 hari, Zulkaidah ada 29 hari, dan yang terakhir Zulhijjah itu ada 29 atau 30 hari. Ingat, sekali mengelilingi bumi, bulan itu membutuhkan waktu 29 hari lebih setengah hari. Nah, ketika bulan ini setengah hari, kemudian berikutnya setengah hari lagi, maka bisa digabungkan sehingga menjadi satu hari. Nah, satu hari yang merupakan gabungan dari kelebihan itu diletakkan di bulan Zulhijjah. Sehingga total atau jumlah hari pada penanggalan Hijriah dalam satu tahun itu ada 354 atau 355. 354 ketika Zulhijjah itu ada 29 hari dan menjadi 355 ketika Zulhijjah itu ada 30 hari. Nah, sistem penanggalan Masehi itu disebut juga dengan penanggalan Syamsiah, di mana sistem penanggalan ini didasarkan pada revolusi bumi. Ingat, satu kali berevolusi, bumi membutuhkan waktu 365 lebih seperempat hari. Nah, maka setelah 4 tahun, seperempat hari yang merupakan waktu dari revolusi bumi tadi dijadikan satu sehingga menjadi satu hari. Sehingga ada yang disebut dengan tahun Kabisat penanggalan Masehi. Tahun Kabisat pada penanggalan Masehi artinya adalah tahun yang habis dibagi 4. Nah, untuk ini perbedaannya ada di bulan Februari, di mana di tahun Kabisat atau di tahun yang habis dibagi 4, bulan Februari itu menjadi 29 hari, bukan 28 hari. Sistem penanggalan Hijriah itu disebut juga dengan penanggalan Qamariyah. Sistem penanggalan Hijriah itu didasarkan pada revolusi bulan. Ingat, revolusi bulan atau kala revolusi bulan dalam mengelilingi bumi, satu kali putaran itu 29 lebih setengah hari. Maka setengah hari kelebihan di tahun ini ditambahkan setengah hari kelebihan di tahun berikutnya menjadi 1 hari penuh. Sehingga setiap 2 tahun sekali itu ada yang disebut dengan tahun Kabisat pada penanggalan Hijriah. Tahun Kabisat pada penanggalan Hijriah bisa diartikan dengan tahun yang habis dibagi dengan 2. Contohnya 1442 dibagi 2, hasilnya 721, habis tidak ada sisa. Nah, ketika ini terjadi maka bulan Zulhijjah itu bukan 29 hari tetapi 30 hari. Biasanya penanggalan Hijriah inilah yang dipakai untuk menentukan Idul Fitri dan seterusnya. Nah, demikian tadi penjelasan dari Bu Novi. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti maksud dari penjelasan Bu Novi. Tugas kalian hari ini adalah buatlah model gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulannya satu saja, silahkan kalian pilih. Mau gerhana bulan penumbra sebagian atau total, pilih salah satu. Gerhana mataharinya juga cukup satu saja, pilih cincin atau sebagian atau total. Nah, model ini kalian buat bukan gambar. Sekali lagi, bukan berupa gambar, tapi model. Kalian boleh membuatnya dari plastisin, boleh membuatnya dari karton bekas, boleh juga membuat dari barang bekas yang lain yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian kalian bentuk seperti matahari, bulan, dan bumi.
Kemudian tentukan letaknya, kalian beri warna, kalian beri garis yang sesuai. Kalau perlu, di antara garis itu kalian pertegas dengan warna-warna yang sesuai sehingga model gerhana bulan dan gerhana matahari yang kalian buat itu bisa memberi gambaran kepada orang lain yang melihat dengan lebih mudah. Nah, model tersebut kalian kumpulkan langsung ke sekolah. Jadi bukan dalam bentuk foto, tetapi langsung dikumpulkan ke sekolah. Paling lambat itu hari Senin 1 Maret 2021. Kalau Bu Novi boleh menyarankan lebih baik kalian kumpulkan di hari Senin ini. Mengapa? Karena hari Senin ini nanti orang tua kalian akan Bu Novi undang untuk datang ke sekolah. Sekali lagi, modelnya bukan berupa gambar, tapi seperti kalian buat, boleh dari plastisin, boleh dari karton, boleh dari barang bekas yang lain. Kemudian kalian bentuk sesuai dengan posisi gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, ketika membentuk itu kalian tempelkan, boleh di kertas karton, boleh di kertas gambar, begitu. Semoga kalian bisa memahami. Model tersebut keduanya itu kalian kumpulkan ke sekolah paling lambat hari Senin 1 Maret 2021. Contohnya seperti berikut, tapi ini adalah model tata surya. Sedangkan yang kalau kalian buat nanti adalah model gerhana bulan atau gerhana matahari. Jadi ini bukan gambar ya anak-anak, tapi ini dari gabus, kemudian dipotong-potong, kemudian di atasnya ditempeli gambar masing-masing planet. Kemudian di sini ditempeli matahari, kemudian ditulisi tata surya. Sekali lagi yang kalian buat bukan tata surya, tetapi gerhana bulan atau gerhana matahari. Kalau tadi gabus, ini juga dari gabus, kemudian ditempelkan di bagian bawah. Kalau ini gabusnya tidak hanya untuk nempel gambar, tapi ini gabusnya dibentuk sehingga berbentuk seperti planet-planet. Mulai dari ini, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya sampai Uranus, Neptunus. Nah, model seperti ini yang Bu Novi sebutkan. Tetapi model yang kalian buat, satu papan ini kalian pakai untuk 2 saja, jadi tidak perlu terlalu besar. Jadi 2 ini misalnya ini dibagi 2, separuh bagian untuk gerhana bulan, separuh untuk gerhana matahari. Sehingga model kalian tidak perlu terlalu besar seperti ini. Semoga kalian bisa mempunyai bayangan. Demikian materi penjelasan dan tugas kalian hari ini. Sekali lagi pengumpulannya hari Senin 1 Maret 2021 dibawa langsung ke sekolah. Boleh kalian yang membawa, tetapi boleh juga dititipkan kepada orang tua. Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini untuk materi IPA. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan selalu anak-anak.